itu sawah Bengkok Teja, Desa Teja ini ya. Karena ini berada di Desa Teja. Rombongan pengantin Cak Bro. Selamat menempuh hidup baru Cak Bro. Teh Bro. Ya ini sahabat lestari. Situasi dan kondisi terkini di objek wisata sawah Bengkok di Desa Teja ya. Ini persawahannya Cak Bro ya. Persawahannya baru selesai tandur ini. Itu jalan ke sana yang menuju ke Panyawean atau ke Taman Alam Prabu Siliwangi Asia. Nah ini kondisinya seperti ini Cak Bro. Jadi kalau mau bawa putra putrinya liburan ke sini asik Cak Bro. Akhirnya anak putra putrinya suruh main obok-obok di situ ya. Kolam renangnya kecil. Nah, itu Cak Bro. Gazebonya beratapkan icuk kayak yang biasa dibangun Pak KDN. Jadi ini memang idealnya untuk anak-anak. Kolam renangnya kecil Cak Bro ya. Lihat. Tuh lihat Cak Bro, kolam renang kecil ada 2 ya. Idealnya memang untuk anak-anak ini. Orang tuanya nunggu di kalau mau nyantai di sana. Tapi baiknya kalau kesini tuh pagi atau sore Cak Bro. Cuman kalau sore di sana panas ya karena matahari di sana. Kalau pagi begini masih sejuk. Ya, enjoy Cak Bro. Asik. Jadi memang ini idealnya untuk anak-anak. Deket Cak Bro ternyata. Jadi ini pintu masuknya kalau mau ke situ Cipanten Cak Bro ya. Ternyata nggak jauh ya dari jalan tadi ya. Kalau masuk ke situ Cipanten belok ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lestari. Jumpa lagi dengan Mbah Hino Channel. Nah pagi ini Mbah Hino udah sampai di Raja Galuh ini. Lihat Cak Bro, Gunung Ciremainya terlihat jelas. Berarti cuacanya bagus. Pagi ini Mbah Hino seperti biasa ke gunung Cak Bro. Karena tempat paling asik hanya ke gunung dan ke hutan Cak Bro. Kali ini Mbah Hino mau ke sekitar Panyawean Cak Bro ya. Kalau minggu kemarin Mbah Hino ke sekitar Waduk Jati Gede, kali ini Mbah Hino mau ke sekitar Panyawean. Yang jelas area TNGC, Taman Nasional Gunung Ciremai. Sekarang Mbah Hino sudah berada di depan terminal atau Pasar Raja Galuh. Kita belok kiri Cak Bro ya. Kalau ke kanan itu ke Kota Majalengka, ke Cigasong ya, ke Kadipaten. Nah kita ke kiri Cak Bro yang ke arah Sumber Cirebon ya. Nah sebelum jembatan itu kita belok kanan untuk menuju Panyawean ya. Kalau lurus ke Sumber atau mau ke Sindangwangi ya. Nah Mbah Hino belok kanan ini Cak Bro yang menuju ke Panyawean ya. Oke, sepertinya cuacanya bagus ini Cak Bro. Gunung Ciremainya terlihat jelas. Mbah Hino seperti biasa kalau ke Panyawean sukanya lewat pintu belakang. Backstreet. Nah pertigaannya ini kalau belok kiri itu menuju ke area Kiban Land Cak Bro ya. Nah, sana ke area Kiban Land. Oke kita lurus Cak Bro. Ya kita sampai di Tikungan Mulet, pas di pertigaan ini Cak Bro. Kalau belok kiri itu Mbah Hino tuh pernah eksplor Cak Bro. Belok kiri itu menuju ke perkampungan yang sentra tanaman bibit Cak Bro. Ada bibit macam-macam, segala bibit mulai dari bibit tanaman buah yang pohon sampai yang merambat ada. Jadi setiap perkarangan rumah rata-rata itu usahanya tanaman bibit buah-buahan dan kalau sayuran nggak ada, buah-buahan aja Cak Bro. Tapi yang pohon juga yang jenis merambat begitu. Kayak anggur itu kan merambat Cak Bro ya. Di sini dingin banget Cak Bro karena ini belum kena sinar matahari di sini nih. Kerasa banget di kaki Cak Bro. Untung Mbak Hino tadi mau pakai celana pendek nggak jadi.
Tadinya Mbak Eno pakai celana pendek, pikir-pikir waduh hawanya kayaknya masih dingin ini pagi begini. Ini selalu rusak nih Cak Bro, karena di sini nih ada genangan air terus. Ya, jadi selalu rusak aspalnya. Ya sahabat lestari yang baru menemukan channelnya Mbak Eno, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share di sosial media Anda semua. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat informasi dari YouTube setiap Mbak Eno upload video yang baru. Ya minimal sahabatku bisa tahu yang kebetulan jauh dari Jawa Barat, bisa minimal tahu sedikit tentang daerah pegunungan, hutan, dan perkampungan di sekitar wilayah 3 Cirebon. Khususnya kalau kali ini Mbak Eno berada di wilayah Majalengka. Kita belok kiri Cak Bro yang menuju ke sawah Bengkok. Nanti ke Panyawennya kan ke kanan Cak Bro ya. Jika dong reverse, oh ya. Kita tengok dulu sawah Bengkoknya Cak Bro ya. Seperti apa kondisinya sekarang. Baru nanti kita putar balik untuk menuju ke Panyawennya. Kita melipir dari sini Cak Bro. Ya itu kondisinya Cak Bro masih sepi. Biasanya jam segini belum buka sih ya. Nah itu sawah Bengkok Teja, Desa Teja ini ya. Karena ini berada di Desa Teja. Rombongan pengantin Cak Bro. Selamat menempuh hidup baru Cak Bro, Teh Bro. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya, aduh bahagia sekali. Diiringi seluruh sanak famili segini banyaknya. Berkah. Banyak sekali pengiringnya Cak Bro. Karena pernikahan itu sakral. Dan harusnya cuman sekali seumur hidupnya harusnya. Ya ini Cak Bro, kondisi objek wisata kolam renang sawah Bengkok dilihat dari sini. Itu kondisinya Cak Bro ya. Sawahnya di sini ditanamin caisim Cak Bro ya. Caisim nih sawi ama ada daun bawang ya. Oke kita ke sana, deketin ke sana Cak Bro. Ini belum buka ya. Biasanya bukanya tuh sekitar jam 8 ke atas. Jadi jam segini belum buka Cak Bro. Ya kalau kesini sih memang sebenarnya untuk anak-anak, karena memang kolam renangnya kecil. Makanya itu disediakan panggung itu mungkin untuk orang tuanya nungguin anaknya biar main air gitu. Ya kalau orang tuanya mau main air mau boboan nggak masalah. Nah ini Cak Bro, kolam renang sawah Bengkok di Desa Teja. Desa Tejanya di atas sana ya, masih sepi, kosong melompong ya. Oke. Ya, Mbak Eno cut dulu Cak Bro ya. Mbak Eno cut dulu, lepas mikrofonnya. Ya ini sahabat lestari, situasi dan kondisi terkini di objek wisata sawah Bengkok di Desa Teja ya. Ini persawahannya Cak Bro ya. Persawahannya baru selesai tandur ini. Itu jalan ke sana yang menuju ke Panyawean atau ke Taman Alam Prabu Siliwangi. Nanti kita lewat sana Cak Bro ya, ke Panyaweannya. Oke. Sambil jalan ini Mbak Eno nggak mampir karena hanya sambil lalu aja, karena ini juga belum buka. Dan di sini tuh idealnya untuk anak-anak Cak Bro ya. Karena memang kolam renangnya itu kecil. Ini masih jam berapa tadi lupa, Mbak Eno belum tengok ya. Loketnya juga masih tutup. Ini bukanya jam 8 ke atas ya. Nah ini kondisinya seperti ini Cak Bro. Jadi kalau mau bawa putra putrinya liburan ke sini asik Cak Bro. Akhirnya anak putra putrinya suruh main obok-obok di situ ya. Kolam renangnya kecil. Nah, itu Cak Bro. Gazebonya beratapkan icuk kayak yang biasa dibangun Pak KDN. Jadi ini memang idealnya untuk anak-anak. Kolam renangnya kecil Cak Bro ya.
Tuh lihat ya bro, kolam renang kecil ada 2 ya. Idealnya memang untuk anak-anak ini. Orang tuanya nunggu di sana ngopi-ngopi ya. Masih pagi nih. Tuh, portalnya juga masih ditutup. Dan ini situasi di sekitarnya ya bro. Di atas ini bukit ya, itu penampungan air. Ada suara yang main drumnya apa ya bro, pangkung tuh. Oh, suara air di Paralon ya bro. Airnya jernih banget ya bro, lihat, jernih banget airnya. Berarti ini airnya dari sana ya bro. Di atas sana ada embung Ciranca ya, di belakang kantor desa Teja. Di sana ada embung situ Ciranca. Karena pernah ke sana. Di sana juga bagus buat mandi-mandian. Airnya jernih banget. Situ Ciranca di belakang kantor desa Teja. Tiketnya juga murah meriah ya bro, Rp5.000. Kalau udah buka lewat sini ya bro. Kalau mau nyantai di sana. Tapi baiknya kalau ke sini tuh pagi atau sore ya bro. Mana kalau sore di sana panas ya karena matahari di sana. Kalau pagi begini masih sejuk bro. Ya, enjoy ya bro. Asik. Jadi memang ini idealnya untuk anak-anak. Jadi bawa putra putrinya liburan ke sini ya bro. Jadi papa mamanya di gazebo, putra putrinya obo-oboan di situ ya. Ya sahabat yang ini Mbak Ino masih di sekitar objek wisata Sawah Bengkok Teja, karena ini berada di desa Teja, kecamatannya Rajagaluh. Oh, udah dibuka aja bro sekarang ya. Sekarang udah dibuka, barisan untuk petugasnya udah pada datang, tapi belum pelayanan. Baru buka untuk masukin kendaraannya petugas yang kerja di sini. Ini Mbak Ino sambung lagi video yang tadi karena portalnya udah dibuka aja bro, tapi pelayanannya belum. Untuk orang masuk dan sebagainya belum ada pelayanan ya. Ini yang masuk hanya karyawannya atau petugasnya ya. Siapkan sebelum buka. Tadinya Mbak Ino mau langsung jalan tapi udah terlanjur nyalain rokok bro, jadi ngabisin sebatang dulu. Daripada cuman ini, jadi sambil merekam bro. Jadi ini idealnya untuk anak-anak ya, untuk putra putri sahabat Lestari. Diajak ke sini, suruh main air. Sebaiknya pagi-pagi kalau ke sini bro ya. Pagi-pagi bagusnya. Kalau siang panas banget, ini di sini terik banget karena mataharinya posisinya di sana kalau siang ya. Belum, kalau pagi kan ada bukit ini jadi terhalang ya, sampai jam 9 ini kayaknya masih teduh ini ya. Ini situasi di sekitarnya. Coba kita lihat, kayaknya di sini mau dibangun ini ya bro, untuk sarana penunjang mungkin, untuk memperluas area. Ini kayaknya mulai dibangun nih bro, supaya pengunjung bisa jalan-jalan ke sini tuh dibangun ya, ditanamin bunga. Jalannya belum selesai, dia menuju ke sana, ke area persawahan, karena memang ini konsepnya sawah ya, tempat refreshing. Nah, airnya mengalir jernih. Ini air dari apa namanya, dari embung Ciranca yang di atas sana. Itu juga dibuka untuk umum, untuk wisata atau untuk
mandi-mandian untuk renang anak-anak ya. Jadi kantor desa Tejanya sekitar berapa ya? 300 meter dari sini ke atas sana kantor desa Teja. Kalau kita lewatin akan tembus dengan Cikadondong Reverse tubing itu ya untuk Arung Jeram. Terus kalau kita lanjut bisa ke Batu Nyungslo, Sadarehe. Juga kalau belok kiri bisa ke desa wisata Bantaragung ya bro ya. Atau mau nanjak ke mendaki ke Gunung Puncak Ciwaru juga bisa. Ini ya bro. Ini kondisi di objek wisata sawah Bengkok. Mungkin ini bengkoknya Pak Kuwu dan aparat desa Teja dirubah menjadi objek wisata. Jadi income-nya malah dapat harian cak bro. Kalau sawah kan 3 bulan sekali ya penghasilannya. Kalau dirubah menjadi objek wisata begini kan pendapatannya jadi harian, bisa cair setiap minggu cak bro. Jadi insya Allah Pak Kuwu dan aparat desanya insya Allah hidupnya makmur ya, karena dapat pemasukan bulanan dari penghasilan pemasukan dari objek wisata ini. Nah, ini bukit yang di atasnya cak bro. Dari ya untuk sekedar refreshing bagus di sini cak bro. Tapi memang sebaiknya pagi-pagi ya, karena mataharinya ada di sana sebelah baratnya ya. Jadi semakin siang semakin sore semakin panas di sini. Walaupun ini MDPL-nya cukup tinggi, tapi kalau terik banget ya panas lah ya. Oke, sekarang Mbak Inot lanjut jalan menuju ke Panyawean. Ya, kita tinggalkan sawah Bengkok ini. Kita menuju ke Panyawean. Mbak Inot akhiri videonya di sawah Bengkok sampai di sini dulu ya bro ya. Kita lanjut ke Panyawean. Oke sahabat Lestari, kita tinggalkan objek wisata sawah Bengkok di desa Teja. Kita lanjutkan menuju ke Panyawean. Jadi jalan-jalan ke sini nggak begitu jauh bro. Dari Pasar Raja Galuh ke sini tuh sekitar ya paling 5 kiloan ya. Paling 5 kiloan sampai sini dari pasar atau terminal Raja Galuh. Kita belok kiri ya bro ya, kalau lurus itu menuju Raja Galuh atau Pasar Raja Galuh, kita yang ke kiri ya bro. Ya kita duluin. Jadi kalau mau liburan bawa putra putrinya ke sawah Bengkok pagi-pagi bagus ya bro ya, untuk refreshing, menikmati udara pegunungan dan persawahan. Kan beda dengan sawah, walaupun sekalipun petani seperti dari saudara-saudara kita di daerah Indramayu mungkin senang walaupun di sini cuma sawah, tapi kan suasananya kan beda ya bro ya. Kalau sawah di Indramayu kan lapang luas, panas. Di sini kan berbukit ya, berbukit, udaranya dingin. Jadi bukan berarti sawah untuk tempat jalan-jalannya orang kota, nggak selalu bro. Bapak ibu petani juga mungkin suka ke sini karena sawahnya beda. Kalau sawah daerah Indramayu sana itu luas, terbentang dan datar gitu, tidak ada pohon, tidak ada apa. Kalau di sini kan sawahnya berbukit, berumbak gitu ya. Udaranya dingin, view-nya cakep. Nah, ntar lagi kita akan sampai di objek wisata Taman Alam Prabu Siliwangi Jabro. Kita lewatin, kita nggak mampir ke Siliwangi ya. Kita menuju langsung ke sekitar Panyawean sana. Udaranya masih dingin Jabro. Nanti kita akan melewati, nah itu di depan Jabro ya. Ya, di sini. Ini adalah tempat
parkir dari, kalau bawa kendaraannya parkirnya di sini Cak Bro, jalan kaki ke sana ya. Kendaraannya parkir di sini di depan kantor desa. Oh, kantor desanya Pajajaran. Ini di depan kantor desa Pajajaran. Jadi kalau mau jalan-jalan ke objek wisata Taman Alam Prabu Siliwangi, kendaraannya parkir di depan kantor desa Pajajaran, Cak Bro ya. Desanya Pajajaran, Cak Bro. Ke jalan kaki ke atasnya ya paling sekitar 200 meter, Cak Bro ya, kurang lebihnya ya. Nah, ini nanti akan lewatin baksonya Pak D nih. Jam segini nih biasanya Pak D udah matang, tapi orangnya nggak ada di kios, Cak Bro, dia pulang dulu. Nah, masuk dari sini juga bisa, Cak Bro, yang lurus itu juga bisa dari pintu samping ya. Kalau di sini desanya Indrakila, di sana di atas kantor desanya, jadi ini bukan desa Pajajaran, ini masuknya desa Indrakila. Kalau Indrakila kecamatannya bukan Rajagaluh, setahu Mbah Ino kecamatannya Sindang, Cak Bro ya. Sindang ya, bukan Sindang Wangi, Sindang. Kecamatan baru. Pemekaran dari apa tuh, Sukahaji. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu, Cak Bro. Pecahan pemekaran dari Kecamatan Sukahaji, itu ada kecamatan baru namanya Kecamatan Sindang. Oh, adik-adik apa ini, TK atau PAUD ini? Adik-adik TK mau jalan-jalan. Asik. Nah, ini jalan-jalan yang asli, Cak Bro. Jalan-jalan yang asli begitu. Jalan kaki, bukan naik mobil. Itu namanya jalan-jalan. Jalan-jalan kok naik mobil, itu bukan jalan-jalan. Oke, Cak Bro. Ini bergelombang nih jalan ini ya. Ya, sahabat lestari yang satu server dengan Mbak Ino, ikutin terus perjalanan Mbak Ino ini menuju ke sekitar Panyawean. Karena kalau nggak se-server juga nggak hobi yang beginian, Cak Bro. Kalau Mbak Ino ini bukan sekedar konten, karena ini bagian dari hobinya Mbak Ino. Sejak sebelum punya channel YouTube juga Mbak Ino hobinya begini. Sejak belum musim Android, musim kamera, hobinya Mbak Ino begini, Cak Bro. Sejak masih muda sampai tua begini. Ya, alhamdulillah Mbak Ino masih dikaruniai kesehatan sehingga bisa motoran walaupun ke gunung jauh dan sebagainya. Insya Allah yang membuat Mbak Ino tetap sehat. Karena kunci sehat cuma satu, Cak Bro, jaga kesehatannya dan banyak bersyukur. Nah, insya Allah kalau banyak bersyukur nikmatnya akan selalu ditambah, insya Allah, Cak Bro. Ini belok kanan ini bisa tembus ke apa namanya, Situ Cipanten, Cak Bro ya. Tapi jalan resminya yang di sana, tapi gang itu juga tembus juga. Jalan resminya yang itu di depan ada pertigaan, nah itu. Yang ke kanan itu ke Situ Cipanten yang banyak ikannya itu, Cak Bro ya. Yang bisa perahu-perahuan, airnya jernih biru ya. Nah, ini kalau mau ke Situ Cipanten belok kanan ini, Cak Bro ya. Oke, Mbak Ino enggak, tapi Mbak Ino belum pernah lewat sini sih. Coba Mbak Ino survei ya. Jalannya jauh nggak sampai di lokasi Situ Cipanten. Oke, biar sahabat lestari juga sekalian tahu ya. Jadi supaya tahu rute kalau dari Rajagaluh mau ke Situ Cipanten lewat sini. Kalau Mbak Ino dari dulu kalau ke Situ Cipanten tuh lewatnya sana, Pasar Rajagaluh terus ke barat ya, sebelum jembatan belok kiri. Nah, ini Mbak Ino mau nyoba kalau dari sini seberapa jauh sampai di lokasi Situ Cipanten. Tapi Mbak Ino nggak masuk ya, cuman menunjukkan ke sahabat-sahabat semua kalau jalan mau ke Situ Cipanten lewat dari Sawah Bengkok. Jadi kalau sahabat lestari habis jalan-jalan ke Sawah Bengkok atau dari Taman Alam Prabu Siliwangi mau lanjut ke Situ Cipanten, lewatnya jalan ini tadi, Cak Bro. Nah, ini Mbak Ino sekalian tunjukin ya, biar Mbak Ino juga tahu rutenya dan seperti apa kondisi jalannya. Dingin, Cak Bro, rimbun banget di sini. Suasana khas pedesaan di Rajagaluh. Mbak Ino memang paling suka, paling banyak videonya tuh tentang daerah Majalengka, Cak Bro. Karena apa?
Pertama, tidak jauh dari tempat tinggal Mbak Ino. Oh, deket Cak Bro ternyata. Jadi ini pintu masuknya kalau mau ke situ Cipanten Cak Bro ya. Ternyata nggak jauh ya dari jalan tadi ya. Ini. Kalau masuk ke situ Cipanten belok ini. Ya, Mbak Ino nggak masuk ya. Kita putar kembali. Ternyata lebih dekat lewat sini Cak Bro kalau mau ke situ Cipanten. Ya, jalannya lebih simpel malah. Oke, kita naik Cak Bro. Kita langsung menuju ke Panyawean. Jadi ternyata nggak jauh. Kalau dari Sawah Bengkok atau dari Taman Alam Prabu Siliwangi mau lanjut jalan-jalan ke situ Cipanten, ternyata nggak jauh Cak Bro, deket. Jadi Mbak sarankan kalau yang jalan-jalan ke Sawah Bengkok atau Taman Alam Prabu Siliwangi, kalau nggak mampir ke sini rugi Cak Bro, karena nggak jauh ya. Dilanjut aja atau kesini dulu mandi-mandiannya nanti di Sawah Bengkok gitu. Kalau di sini kan walaupun boleh mandi, tapi kalau nggak terbiasa karena dalam ya, jangan sebaiknya. Jadi kalau mau mandi di sana aja. Jadi kesini dulu mandinya di Taman Alam Prabu Siliwangi atau di Sawah Bengkok. Begitu saran Mbak Ino Cak Bro. Oh, nah tuh nggak jauh kan dari jalan yang ini tadi, dekat Cak Bro ternyata. Oke, Mbak Ino belok kanan ya. Belok kanan untuk menuju ke Panyawean.